Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan kali ini aku akan membahas tentang kamu dan dia. Oke. Untuk temanya ini akan masih menjadi misteri ya. Jadi sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja. Oke. Tentang kamu dan dia. Aku melihat bahwa dia ini, orang yang saat ini berdealing dengan kamu adalah orang yang pernah atau sempat atau bahkan mungkin sampai sekarang masih juga tidak jujur tentang sesuatu. Bahkan bukan hanya tidak jujur yang dia lakukan ya, tapi juga di sini dia pernah mengkhianati kamu, berselingkuh, ya melakukan banyak kecurangan. Sehingga memperburuk keadaan hubungan kamu dengan dia. Terus juga dia seolah-olah bersikap jujur hanya untuk menutupi menutupi kebohongan lainnya gitu ya. Jadi dia selalu menunjukkan seolah-olah dia jujur, tapi sebenarnya itu hanya untuk menutupi kebohongan yang lainnya, seperti itu. Terus itu juga ternyata dari sisi dia ternyata ada pihak ketiga juga yang memang menginginkan kalian untuk berakhir gitu ya. Ada seseorang yang sok bersikap baik di sisi dia, yang ramah dengan dia, sopan, baik lah gitu ya, perhatian sama dia. Tapi memang sebenarnya niat dia, orang ketiga itu hanya untuk merusak hubungan kalian atau menyabotase hubungan kalian, seperti itu. Dan aku lihat juga memang kamu berdealing dengan seseorang yang terlihat mandiri ya, mandiri, kuat, terus itu juga murah hati ya, murah hati, terus itu juga murah hati juga dengan waktu dan energi dia. Jadi kelihatannya itu ramah, sopan kayak gitu ya, baik kayak gitu ya. Bahkan dia ini orang yang memang suka bersenang-senang atau sukanya momen-momen yang menyenangkan aja. Siapapun yang bersama dia, dia pengennya kita sama-sama senang kayak gitu loh. Dia paling gak suka kalau misalkan udah ada konflik lah, ada perselisihan ya, atau ada kecurigaan atau apa tuh, dia paling gak suka gitu. Dia pasti akan menghilang, dia pasti akan pergi gitu. Terus itu juga sebenarnya dia tahu fakta bahwa sebenarnya kamu menginginkan 50-50 ya, antara percintaan kamu dengan dia atau hubungan kamu dengan dia dengan pekerjaannya. Jadi mungkin selama ini dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dibanding kamu. Dia selalu fokusnya ya karir, keuangan, sehingga kamu mungkin selalu diabaikan, selalu tidak diperdulikan, seperti itu. Tapi memang dia ini orang yang kalau misalkan sudah mantep gitu ya, yakin ingin menjalin suatu hubungan, dia ini akan menunjukkan sisi menariknya ya. Dia tidak akan pernah membiarkan momen-momen yang terjadi bersama dia itu membosankan. Cuman memang dia ini memiliki masalah tentang temperamen ya, tentang amarahnya. Bahkan aku lihat di sini kamu mungkin sampai capek gitu ya, harus memahami
temperamen dia, emosinya dia, seperti itu. Bahkan kadang kalian suka bertengkar, bermasalah ya, karena kamu capek, lelah gitu harus mengikuti temperamennya dia, maunya dia, seperti itu. Tapi aku melihat juga karena dia ini punya sisi yang cukup ramah, cukup baik. Dia kalau misalkan udah emosi gitu ya, mau itu emosi tentang memang gara-gara kamu atau gara-gara pekerjaan atau gara-gara orang lain, dia nggak mau melampiaskan emosi dia terhadap kamu. Dia pasti akan lari, dia pasti akan menghindari kamu, dia pasti akan menutup diri, dia pasti akan kabur, seperti itu. Jadi dia tidak mau menjadikan kamu sebagai korban pelampiasan amarah dia, kayak gitu ya. Jadi makanya di sini hubungan kalian juga sering enggak intim atau sering banget on off ya, kayak ini. Kalau misalkan dia udah kadung emosi ya, mau itu tentang pekerjaan atau apapun, dia pasti ngilang, dia pasti ghosting, dia pasti entah kemana deh, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini. Nah, kemudian ada the world di sini ya. Ada jarak yang memang memisahkan antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini kayak memiliki suatu impian dengan kamu tentang suatu pernikahan, keluarga bersama kamu, ya berkeluarga bersama kamu. Dia pengen punya hubungan yang puas, aman, dicintai, berdedikasi, setia, seperti itu. Aku melihat gitu ya. Bahkan dia tuh pengen banget kamu dengan dia itu sama-sama untuk bekerja keras, membuat hubungan kalian itu berhasil gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan bahkan kalau memang misalkan si dia ini jauh dari kamu gitu ya, jauh dari kamu, dia pengen loh datang datang untuk bertemu dengan kamu. Sebenarnya ada keinginan seperti itu, agar lebih dekat, agar lebih lebih dekat, lebih kenal kamu, seperti itu. Dan ada juga sebagian dari mereka itu kalau aku rasa ada yang bekerjanya itu kayak pindah-pindah gitu, pindah-pindah kota, pindah-pindah negara ya. Memang pekerjaannya harus mengharuskan dia untuk berpindah-pindah. Nah, kalau aku lihat di sini, mungkin dia akan bertemu dengan seseorang yang baru. Ya, seseorang baru yang mungkin akan akan melihat dia menarik atau dia melihat orang itu menarik gitu ya. Jadi gimana nih, walaupun dia ingin memiliki komitmen dengan kamu, tapi memang sifat dari genitnya dia ini, sifat dari sifat negatifnya dia ini yang selingkuh lah, bohong lah ya, manipulatif ya, sifat manipulatifnya dia ini belum bisa hilang, aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan dia memang bekerja di luar, maksudnya itu sering berpindah-pindah gitu ya, dia kalau di sana itu kenalan dengan orang-orang baru dan ya udah tertarik gitu loh ya, tertarik dengan orang di sana gitu. Oke, kalau aku melihat energi kamu sekarang tuh lagi fokus dengan materi ya, lebih ke tepatnya kayak secara materi kamu sudah mulai stabil ya, paling enggak aman lah ya, secara keuangan tuh kamu aman, berkelimpahan, bahkan dia punya tabungan, aku lihat di sini. Nah, kamu itu kalau aku lihat sosok pasangan yang bisa diandalkan. Terus itu juga kamu itu sosok pasangan yang punya jiwa kebapaan. Kalau misalkan kamu seorang pria, kalau kamu seorang wanita, kamu orang yang tegas gitu ya, tegas tapi pelindung juga, penyayang, seperti itu ya, jiwa seorang ayah gitu. Bukan berarti kamu seorang ayah, enggak, tapi ada energi kayak tegas, terus itu melindungi, mengayomi, mendidik ya, bertanggung jawab lah kayak gitu ya, seperti sosok seorang ayah gitu, walaupun kamu seorang wanita.
Terus itu juga sekarang kamu memandang suatu percintaan itu bukan hanya apa ya, hanya asal comot, enggak. Sekarang kamu lebih selektif banget ya kalau misalkan mau mencari pasangan. Sebelum kamu sebelum kamu melangkah lebih dalam atau lebih jauh dengan siapapun, mau itu dengan orang lama ataupun dengan orang baru, kamu benar-benar sekarang tuh lebih selektif, sangat perlu mengenal dia itu siapa. Lebih mengenal gimana sih? Kamu ingin lebih mengenal dulu lebih dalam tentang dia ini siapa, dia ini niatnya apa, dia ini maunya gimana, ya. Dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa, kayak gitu, ya. Karena kalau aku lihat di sini, kamu itu orang yang sangat mandiri, kamu orang yang bisa bergerak sendiri, kamu bisa menghidupi dirimu sendiri, sehingga kamu nggak mau asal comot ngambil pasangan, cari pasangan gitu ya, mendapatkan pasangan. Apalagi di sini kamu itu mungkin orang yang sekarang tuh sudah bisa memberikan nafkah ya, entah itu ke orang tua, keluarga besarmu, adik-adikmu atau gimana dia. Pokoknya aku lihat di sini ada pemberi nafkah. Jadi kamu merasa bahwa tanpa pasangan pun kamu bisa menghasilkan gitu. Jadi nggak mau sembarangan cari pasangan yang hanya untuk menambahkan beban doang gitu. Kamu juga mau beriringan dengan pasangan. Makanya di sini kamu nggak mau terburu-buru berkomitmen sebelum kamu mengenal lebih dalam siapa yang akan menjadi pasanganmu gitu ya. Terus juga kamu ini orang yang memang kalau sudah mencintai atau menyayangi seseorang itu memang akan menunjukkan lewat perbuatan, bukan kata-kata. Walaupun kamu seorang perempuan, jadi energi kamu itu gentleman gitu loh. Maskulin kayak gitu. Bahkan terhadap keluarga pun kamu seperti itu. Kalau kamu memang benar-benar sayang gitu ya, kamu nggak hanya cuman omong doang gitu, kamu akan tunjukkan dengan effort, dengan tindakan, dengan hadiah, dengan sesuatu kayak gitu. Dan aku melihat di sini kamu juga ingin memiliki pasangan yang kamu dengan dia bisa sama-sama solid gitu ya. Kamu menginginkan pasangan yang bisa bekerja sama untuk bisa solid, stabil dalam menjalin hubungan, bahkan bisa secara emosional maupun finansial itu tetap nyaman dan aman bagi kalian berdua. Jadi nggak cuma jadi jadi beban pasangan gitu. Kamu nggak mau jadi beban pasanganmu, dan kamu pun nggak mau menjadikan pasanganmu sebagai beban hidupmu kayak gitu. Jadi kita sama-sama balance. Nah itu ya, kalau aku lihat sekarang kamu berpikir seperti itu. Kamu menginginkan pasangan yang balance dengan kamu, seimbang, sama-sama kita berusaha bareng-bareng kayak gitu, berkembang bareng-bareng ke tingkat yang lebih aman, nyaman, stabil seperti itu ya. Saling tekun dan berusaha bareng-bareng seperti itu. Karena aku lihat juga kamu selain energinya maskulin, kamu juga the Empress. The Empress tuh orang yang berkualitas kalau menurut aku ya, orang yang bervalue, orang yang ya itu tadi, the Empress tuh orang yang tanpa pasangan pun kamu tahu kualitas dirimu. Kamu nggak bergantung, kamu nggak ada pemikiran untuk hanya bergantung dengan pasangan. Kalau misalkan ditanya apakah kamu bisa cari uang, wah jangan ditanya, of course bisa gitu. Apakah kamu bisa menimbulkan kebahagiaan dirimu sendiri, of course bisa gitu. Apakah kamu bisa membeli barang-barang mewah untuk dirimu sendiri, of course bisa. Nah seperti itu ya. Jadi kamu tahu kualitas dirimu gitu. Kamu bukan sosok seseorang yang hanya untuk dijadikan beban dari pasanganmu gitu loh. Beban untuk pasanganmu seperti itu ya. Jadi di Empress tuh ya, dia ini atau kamu ini orang yang memiliki unsur bumi, sehingga orang yang selain sederhana, kamu juga tahu kualitas dirimu. Kamu orang yang nggak sombong, kamu orang apa adanya ya, inilah kamu ya. Terus itu juga selain kamu punya energi bumi, kamu ini juga selalu bisa terhubung dengan alam pada tingkat yang lebih dalam. Jadi kamu tuh kayak lebih mengerti
tentang apa yang akan terjadi. Bukan berarti kamu bisa melihat masa depan, enggak. Tapi kayak kamu bisa selaras gitu loh dengan situasi ya. Terus itu biasanya orang-orang seperti ini itu lebih suka kayak menikmati alam. Apa ya, mendengar kicauan burung ya, merasakan angin, merasakan apa ya, gesekan dedaunan di pohon-pohon yang tinggi. Nah, seperti itu. Intinya suka ketenangan, ketenangan yang di alam kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Suka yang tempat-tempat teduh kayak gitu ya. Biasanya seperti itu kalau orang-orang yang memiliki jiwa energi bumi itu ya, menyatu dengan alam, selaras gitu ya. Terus itu di Empress. Empress itu kan ratu ya, Empress ratu. Jadi dia itu tahu cara bagaimana memberi dan menerima cinta yang pada umumnya orang-orang itu sering beri atau yang apa ya, orang itu gini, pada umumnya orang itu kalau misalnya mencintai kan pasti ada standarnya ya, penuh kasihnya, perhatiannya. Nah, kamu pun seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah mantep mencintai seseorang gitu, ya kamu akan tunjukkan bahwa kamu cinta sama dia, perhatian sama dia, sayang sama dia, melindungi dia, menjaga dia, membuat dia tetap aman, nyaman, bahagia. Seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi kamu itu orang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta pada umumnya. Dan kamu adalah orang yang penuh kasih dan perhatian, serta kamu itu selalu terhubung dengan jiwa batinmu, dan kamu juga menyadari apa yang benar-benar kamu inginkan oleh hatimu, dan kamu juga tidak takut untuk menuntut cinta serta dukungan dari orang-orang yang memang kamu cintai. Jadi kalau kamu tuh kelihatan banget deh kalau misalkan udah bucin sama orang atau sayang sama orang, kalau udah cinta banget sama orang tuh kelihatan banget cintanya, kelihatan banget bucinnya, kelihatan banget tuh sayangnya. Karena memang kamu nggak jaim gitu loh untuk menunjukkannya. Kalau cinta ya udah bilang cinta gitu. Kalau sayang ya maka akan tunjukkan sayangnya kayak gitu loh. Jadi semua orang pasti tahu kalau misalkan kamu lagi bucin, kamu lagi sayang gitu ya. Karena kamu bukan orang yang jaim-jaim. Terus itu juga kamu ini orang yang tidak takut menunjukkan emosimu, karena kamu itu memiliki suatu kepribadian yang pengasuh ya. Jadi kalau misalkan kamu marah, berarti artinya kamu sayang gitu loh. Berarti kamu menginginkan sesuatu agar orang itu tidak salah jalan, agar orang itu tidak semena-mena, agar orang itu apa ya, punya kehidupan yang lebih baik gitu loh ya. Jadi makanya di sini kamu nggak segan-segan menunjukkan emosimu, dan kamu juga tahu kalau misalkan orang itu berbuat salah sama kamu akan langsung marah gitu ya, karena kamu nggak terima, karena kamu bukan orang yang bukan orang yang memang pantas untuk ditindas gitu loh. Dan cara mereka untuk memperlakukan kamu dengan menyakitimu itu salah gitu. Makanya di sini kamu kalau udah disakiti orang, kamu akan tunjukkan bahwa kamu nggak suka cara mereka seperti itu. Kamu akan tunjukkan emosimu, mau itu dengan marah-marah yang mencak-mencak, atau dengan perubahan sikap, atau dengan perubahan perubahan kosakata atau apapun gitu ya. Terus itu juga kamu ini orang yang selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan yang bisa membuat mereka untuk tumbuh. Jadi kalau misalkan pasangan kamu itu sedang kesulitan nih, misalkan secara karir ya, dia misalkan baru di PHK, kamu akan bantu dia. Entah kamu cariin loker kerja gitu ya, atau mungkin kamu cari-cari keterampilan apa gitu untuk mendukung dia ya, agar dia mungkin bisa berwirausaha kah, berbisnis, atau menunjang dia untuk memenuhi kriteria atau syarat-syarat lowongan kerja seperti itu ya. Kamu bisa membantu pasanganmu untuk bisa tumbuh. Nah, terus juga kamu ini orang yang secara finansial itu udah profesional. Kamu tuh orang yang bisa mengelola keuangan. Intinya gini, kamu tuh sekarang orang yang nggak banyak masalah secara keuangan. Keuangan ada, oke, masih stabil, masih ada keuangan yang masuk, masih bisa dibilang tuh kayak
paling nggak ada lah, nggak kekurangan gitu secara keuangan. Terus juga kamu itu orang yang selalu bisa memberikan hubungan yang terasa nyaman, sehat gitu ya. Terus itu juga kamu ini orang yang selalu terhubung secara spiritual dengan alam. Terus juga selalu tahu bagaimana menghargai keajaiban dan keanugerahan dari semesta gitu. Jadi kamu itu bukan orang yang apa ya, menyia-nyiakan segala sesuatunya dengan sia-sia gitu. Kayak misalkan kamu didatangkan dengan dia atau kamu bertemu dengan dia, maka kamu akan syukuri itu. Kamu akan coba untuk jaga, walaupun misalkan dia orang yang datang kepada kamu itu orang yang tidak bersyukur, ya udah. Yang terpenting adalah kamu mensyukuri dengan apa yang kamu punya gitu. Kalau dia nggak mau dipertahankan ya sudah, itu hak dia. Tapi paling tidak kamu mensyukuri dan menerima apa yang telah datang di hidupmu gitu ya. Sayangnya ketika kamu bersama si dia, orang yang saat ini kita bacakan ya energinya ini, ternyata hubungan kalian itu benar-benar mengalami masa-masa sulit ya. Banyak rasa beban yang kamu rasakan ya, kamu terima karena ya itu tadi, kamu orang yang tulus, kamu orang yang selalu bersyukur, kamu orang yang selalu menunjukkan kasih sayangmu, tapi ternyata si dianya yang nggak bersyukur mendapatkan kamu selama ini, sehingga kamu merasa kayak terbebani, mandek, stuck, tidak ada perkembangan secepat yang kamu inginkan di hubungan ini. Terus juga memang ada pertanda pihak ketiga juga kan yang menghancurkan hubungan kalian atau mengganggu hubungan kalian. Terus juga aku melihat di sini ada yang sebagian dari kalian ini sampai dikhianati, sampai dia menikah atau kawin lari dengan seseorang di luar sana gitu ya. Aku lihat di sini. Intinya kamu ketika bersama dia sampai saat ini tuh kayak ngerasa kayak capek banget batin kamu, penuh dengan pengkhianatan oleh dia gitu ya. Intinya aku lihat hubungan kalian dengan si dia itu kacau banget ya, bahkan stuck hubungannya. Dan kalau misalkan mau diperbaiki itu kayak butuh waktu yang cukup lama karena mungkin masalahnya cukup besar. Itu tadi, kalau misalkan sampai ada yang kawin lari, ya gila aja kan kamu mau mengganggu pernikahan mereka gitu ya. Nanti justru malah kamu yang dapat karma, karena di sini aku lihat juga ada karmic relationship. Ternyata si dia ini orang yang menghadirkan karmic relationship di hubungan kalian. Dialah orang yang memberikan pemicu rasa kebencian kamu terhadap dia. Jadi dia ya itu tadi ya, dia mungkin selingkuhin kamu, mungkin gak cuma sekali dua kali, mungkin berulang kali. Terus itu juga dia sering ngebohongin kamu ya. Jadi walaupun di sini kamu mencintai dia, tapi energinya atau situasinya kayak harus melepaskan gitu. Mau nggak mau harus melepaskan atau harus berpisah. Itulah bentuk karmic relationship. Saling mencintai, tapi karena dia selalu memberikan pemicu, akhirnya kamu merasa benci terhadap dia. Jadi walaupun mencintai, mau nggak mau harus melepaskan kayak gitu. Ya. Dan pemicunya itu ya tadi bisa jadi perselingkuhan, kebohongan, manipulatif, penipuan atau apapun ya. Kemudian aku melihat di sini di saat kalian berpisah ini ya, inilah saat-saatnya bagi kalian berdua untuk menilai diri kalian. Saatnya untuk sembuh dari bayang-bayang si dia. Saatnya untuk menghargai diri sendiri. Saatnya untuk memberikan reward pada diri sendiri telah bisa lepas dari hubungan yang toksik, telah bisa menjalani ujian-ujian di dalam hubungan ya, setelah menjalani masa-masa sulit di dalam hubungan. Jadi memang kalian dipisahkan itu bukan tanpa arti, tapi untuk bisa kalian sembuhkan diri kalian masing-masing. Kalian harus bisa menilik lagi, melihat lagi jauh lebih dalam ke diri kamu, seberapa berkualitasnya dirimu yang semesta sudah berikan kepada kamu gitu. Jadi sebaiknya saat ini ayo berikanlah penghargaan kepada dirimu. Makanya saat ini kamu dipisahkan dengan orang yang toksik gitu loh. Ya, untuk menghargai dirimu sendiri gitu. Ya, bahkan mungkin jalan lain kecuali jalan kamu ke dia itu diputus. Yang selain
kamu ke dia itu dilancarkan gitu ya. Kamu ke dia itu diputus, yang lain dilancarkan, misalkan rezeki ya, misalkan pekerjaan dilancarin, pertemanan dideketin, keluarga semakin intim, semakin dekat ya, semakin harmonis seperti itu. Ya karena ini kamu dipisahkan dari dia untuk memberikan reward pada dirimu. Dan aku melihat bahwa ada memang keinginan dari dia untuk bertemu dan berbicara, menikmati momen-momen bersama lagi dengan kamu, membangun persahabatan lagi dengan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ingin dekat lagi sama kamu. Kenapa dia hanya ingin bersahabat dulu dengan kamu? Karena ya dia sadarkan selama ini dia mengkhianati kamu, nyelingkuhin kamu, nyakitin kamu ya. Makanya di sini dia ingin kita mulai dari persahabatan aja dulu, biar kamu nggak langsung nolak dia gitu loh, nggak langsung meng-cut off-nya dia gitu loh. Kamu masih mau menerima dia walaupun hanya sekedar teman. Paling nggak step by step gitulah ya intinya. Karena ya itu tadi, dia melihat bahwa sekarang kamu itu kayak membatasi diri, ya kamu masih sakit hati, menghindari percakapan terhadap dia, bahkan kamu juga menghindari berhadapan dengan dia, karena dilihat dia sekarang kamu itu masih kesal sama dia, masih marah sama dia. Makanya di sini dia nanti datang itu mau ngajak kamu berteman dulu, nggak langsung cepet-cepet ngajak kamu balikan gitu, enggak ya, tapi kayak mungkin telepon kamu, mau ngajak kamu jalan, tapi niatnya sebagai teman kayak gitu. Ya itu tadi ya, dia kalau misalkan mau datang langsung balikan sama kamu, takutnya kamu akan makin kesal, makin marah, makin emosi gitu. Dia tahu kok karakter kamu. Terus itu juga ada mirror, the golden mirror. Oke. Apalagi di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang narsis. Jadi dia, walaupun dia tahu dia telah menyakiti kamu, dia nggak mau disalahkan, gitu loh. Makanya di sini ketika nanti dia datang, dia itu hanya beralibi dengan alih-alih ingin jadi teman, gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalkan dia ngajak kamu langsung balikan, pasti kamu akan marah dan merendahkan dia, pasti kamu akan mencak-mencak dia, pasti kamu akan menolak dia langsung. Sedangkan di sini orangnya narsis. Orang narsis itu orang yang tidak suka ditolak, orang yang nggak mau ditolak. Dia kalau ditolak tuh akan emosi, dia akan merasa harga diri dia disepelekan seperti itu. Jadi makanya di sini dia hanya nanti datang hanya berkata bahwa kita teman, seperti itu ya. Orangnya narsis dan orangnya juga aku lihat love bombing ya. Jadi hanya memberikan kemanisan di awalnya aja, setelah itu ditinggalkan. Terus itu juga orang yang saking narsisnya hanya memperdulikan diri sendiri ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang seperti itu, orang yang sangat hanya memperdulikan diri sendiri gitu. Oke, kita lihat lagi. Kira-kira kapan sih dia akan datang ke kamu ya? Kira-kira kapan dia akan datang ke kamu? Oh ya, ini kan pembacanya energinya banyak orang ya, untuk banyak orang general. Jadi setiap orang juga beda-beda ya. Oke, kita lihat kemungkinan yang akan kapan dia akan datang ya. Cuma 2 kartu. Ada apa nih? 3 of Swords, kemudian 5 of Cup. Ya, 5 of Cup. Ada mystery dan ada disillusionment, ribet. Kalau dari kartu pertama, berarti ini menunjukkan beberapa bulan ke depan ya. Paling cepat ya sebulan ke depan, itu paling cepat. Nah, yang mungkin dikira-kira ya, di setiap bulannya di tanggal 3, di tanggal 12, di tanggal 21, atau bahkan di tanggal 30 di kartu misteri ini ya.
Itu terus itu nggak kelihatan ya misterinya, kayak gini. Oke, kelihatan ya. Nah oke, gini. Kemudian Five of Cups berarti di sini aku melihat sebulan ke depan ya, sebulan ke depan, dan itu mungkin ada di tanggal-tanggal di tanggal 5, tanggal 14 atau di tanggal 23. Dan ini aku lihat ya udah memang dikonfirmasi banget. Memang dia akan datang dengan step by step ya, jadi mungkin dia akan menghubungi kamu dulu, kemudian dia akan menunjukkan niatnya bahwa dia pengen jadi teman dulu, terus nanti mungkin deket dulu dengan kamu, memahami dulu apakah kamu masih mau welcome sama dia, apakah kamu masih marah, apakah kamu masih punya dendam terhadap dia. Nah baru nanti seterusnya ya, intinya di sini dia akan step by step datang ke kamunya gitu, atau menunjukkan niat dia sebenarnya, itu step by step, nggak langsung brek gitu ya, karena itu tadi dia orang yang narsis gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan aku punya bulan, ini bulan bisa ciri-ciri bulannya lahir dia, bulan lahir kamu, bulan pertemuan kalian nanti, atau bulan apa itu namanya tadi bulan perpisahan kalian yang kemarin ya, kalian situasikan aja. Oke, yang pertama ada bulan Juni, Juli, Januari, Februari, Desember, September, Oktober, November. Kemudian shio-nya, shio ini juga bisa shio kamu, shio dia. Oke, yang berhubungan ya. Ada shio babi, ada shio kambing, ada shio macan, ada shio ular, ada shio tikus, ada shio kelinci, ada shio ayam, dan ada shio anjing. Oke, kepotong ya. Oke, sorry ya, geser dulu deh. Nah, terlihat ya. Oke, aku rasa itu. Kemudian alfabet ya. Alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, ini ada X, W, K, D, H, S, T, U, C, N, V, R, Z, M, P, I, F, E, Q, G, B, Z, L. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.